Wih, halo Ibu dosen, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makin cantik saja. Apa muda? Ya, banyak mahasiswa yang Cidaha kalau mengajar kayaknya. Lambat tadi join Beh. Habis materi di pertengahan, Pak. Oh, tidak apa-apa. Nanti Ibu berbagi sambil menunggu narasumber ya. Jadi Ibu padahal keren loh itu tadi. Saya tertarik sama itu. ikut terlibat. Ikan. Ikut terlibat berbagi ilmu kan. Jadi pertanian kan. Ternyata Kanda itu dosen Untirta. Kemarin ada temanku juga di sana, tapi dia pindah nih. Jadi saling berbagi ilmu kan. Pertanian kan tidak bisa dilihat satu skop, dia harus dalam arti luas. Iya. Tidak hanya keren Kanda. Sementara ini tidak hanya agronomi itu, jadi ada ada ilmu tanah, ada hama penyakit, ada perikanan juga, itu pertanian juga dalam arti luas, peternakan. Sehingga makanya kita coba. Iya, sudah. Kalau tidak ada saya, dia tidak bilang ilmu tanah itu. Kalau tidak ada saya tadi. Kanda siapa itu namanya? Kanda ilmu tanah. Oh, iya. Saya pikir tadi siapa? Beraninya kamu lupa saya ya. Aduh. Beraninya kamu lupa saya. So ini ya kalian waktu ormik ini. Bisanya. Bisanya. Saya cuma masuk 2005 tidak ikut ormik ya. Lepas 2006 saya terima semua itu mahasiswa. Batas 2011. Beda mukanya gitu, Kak. Oh, pengusaha sekarang dia, pengusaha bara. Itu lagi. Oke. Ya, silakan. Ya, kembali tenang ya, forum nanti dibuka juga seksi diskusinya. Silakan Pak Ariski Lamboka. Langsung pada materinya, desain kandang. Ya, terima kasih. Saya akan membawa materi tentang desain kandang. Tapi sebelumnya, saya tentang ini. Apa itu new normal sebenarnya kalau menurut pemerintah, dalam artian jaringannya apa? ini. Nah, kenapa di jaringan atau apa ya? Ya, kita langsung saja. Mana kalau tidak ini langsung disampaikan saya, dinarasikan saja. Oke. Ya. Kalau menurut pemerintah tentang new normal ini adalah apa? Ya kita kembali ke saya akan beradaptasi pada kondisi COVID sekarang ini begitu. Dia harus beradaptasi kembali begitu. Kita harus beradaptasi untuk terhadap COVID ini. Begitu juga dengan usaha peternakan itu. Kita harus bisa beradaptasi lagi dengan situasi alam sekarang ini. Gitu. Harus dia berbasis rumah tangga. Jadi bagaimana sistem peternakan berbasis rumah tangga itu? Yaitu adalah peternakan yang diusahakan yang berada di sekitar rumah itu sendiri. Begitu. Tapi yang menjadi permasalahan apa? Kita akan bercocok dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena kandang itu memiliki limbah yang sangat baunya tidak enak untuk tetangga-tetangga yang ada sekitar. Itulah sebabnya sampai di sini kita harus menggunakan teknologi seperti misalnya penggunaan prebiotik atau probiotik untuk bagaimana caranya supaya kotoran itu tidak berbau. Nah, itu menjadi persoalan nanti ke depannya. Kemudian kandang harus dikondisikan
Sama saya Rizky hilang suaranya ya. Iya, sama saya juga hilang. Coba. Putus-putus, guys. Ayo guys. Ayo Rizky. Mana Rizky? Sama saya orang yang sudah hilang juga ini. Bagaimana coba? Aduh, berbagi jaringan dulu sama dia transfer. Ada yang bisa kasih hotspot untuk Rizky? Mungkin bermasalah barangkali wifi-nya di sana, jaringan. Rizky? Saya kemarin juga pernah tiba-tiba mati karena jaringan di tol-tol tidak bagus tiba-tiba kan. Saya mati tapi tetap kegiatan berlangsung seperti begini kan. Saya nggak tahu, bisa jadi tiba-tiba bermasalah jaringan di tempatnya Rizky. Dia tiba-tiba hilang kan. Waduh, hilang deh nih. Tapi saya lihat, Makanya saya bilang. Kayaknya ini yang masalah bukan pada jaringan Anda, pada pulsa Anda kayaknya ini. Itu tanyakan lagi ini. Kalau itu kayaknya bisa dibagi itu. Berarti yang rusak bukan TV ya. Pemancar yang di sana. Bukan. Oke, sambil menunggu Rizky, barangkali ada yang bertanya atau berbagi share ilmu dan pengalaman kan. Artinya kan ada Iqbal ini kan berapa perusahaan yang dia Namango. Tendemu itu. Kemudian juga Tidak berubah kami Mirza ini. Kemudian juga siapa ya? Ada Pak Christian barangkali kan dari Sawit. Kemudian jadi Halo Katian. dari Sawit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jadi pengusaha bara kan. Jadi kemudian itu Adlian dosen kan? Dosen. Tender lagi. Susah saya masuk di jaringan sini. Masalahnya yang saya hadapi sekarang ini S2 semua. Alhamdulillah. Itulah lebih baik dari kanda-kandanya. Oh. Tidak sia-sia lalu di ronjo-ronjo. Tidak sia-sia dulu orang main jai-jai. Tidak. Berdosa. Ada yang sekarang. Daripada yang sekarang. Serius ini, daripada yang sekarang banyak adik-adik yang kasih kasih pertanyaan ke saya itu. Kakak kenapa ini sekarang kita ini kayak sudah hilang namanya kekeluargaan di pertanian. Nah itu kan. Itu lagi. Tidak sudah menghargai senior. beda zamannya kita. Bukan lagi. menghargai, tapi kebersamaan sudah tidak ada. Inilah kita masih Apalagi bisa sudah tidak bersama-sama dikenal. ini gara-gara Zoom ini. Alhamdulillah karena Zoom ini, makanya saya coba. Alhamdulillah ada Zoom. Zoom ini membawa ini plus minus ini. Nah, ada plus minus. Kira-kira. Ya kita bisa ketemu, tapi minusnya bagi perusahaan hampir tiap bulan meeting. Ada orang satu kayaknya ini meeting kampung, terus. Morowali. habis di meeting saja ya. Itu tanya di Fadli itu. Fadli yang tiap hari meeting itu dengan Azharin Unde kayaknya. Ini sudah hadir Itu narasumber kita, Muhammad. pemateri, mana pemateri ini tadi? Masih connect. Itu sudah muncul. Oh, kalau tidak ayamnya terlepas juga tadi. Makanya dia cari dulu ayamnya ini. Saya kira mungkin tunggu ya, ada yang Siapa namanya tadi? Fadli Siapa? Fadli Fadli. Ustaz, Fadli Ustaz, menyatu Ustaz. Ustaz Fadli ini. Ini Om Fadli ini DP Termos, dia ambil sama saya, dia titip. Bukan masalah tidak ambil, yang ditaruhkan ini anggap bukan lagi orangnya punya ini, sudah milik pribadi kayaknya ini. Kalau 3 hari pakai dilupakan, SKS, hilang sudah. Kalau pakai SKS-nya pertanian, pinjam tanpa kembali, jadi ini. Kayaknya, sama dia baju LED. Ada Bagaimana Morowali materi nih. ini? Satu kampung. Hei. Saya masih ingat ini atar hidroponik ini Morowali. Saya masih ingat mukamu itu. Kayaknya ada lugu-lugu bangsat lalu. Juga satu ini. Kan ada senior peternakan juga kayaknya nih. Kak Ferwandi. Yang mana itu? Kak Ferwandi. Oh iya, betul sekali Wandi. Wandi, iya betul sekali. DP kumis-kumis tipis dan jenggot kayak Pires ya, itu. Dulu belum ada kumis tipisnya. Yang ada cuma celana jeans yang robe-robe yang saya ingat ini. Aduh, itu lagi. Itu lagi. Bagaimana dengan
siapa dengan selalu aku bawa ini kalau tidak salah dengan Siapa? yang kacamata satu gendut-gendut. Biasanya kacamata pergi di gendut, Pitate Eko. itu. Eko. Ya. Eko. Yang penting aku bawa yang bule. Sampai hari ini tetap Ada saya ingat bahaya dia tuh. kalau bule. Anda boleh. Ini PTK Ada. bisa Ada satu-satu bergabung kita nih, tapi kenalkan diri. Kayaknya ada Ongki kayak kalau tidak salah ini. Mana? Ongki siapa? Ongki Kalong. Ongki Kalong kalau biasa makan sebelah. Dia Wah, sudah mana nggak ada ini Ongki Kalong. ada. Cuma dia tidak pakai nama asli. Ini kalau tidak salah. Ini tuh Ongki Kalong. Nah ini satu. Tolong ya berbagi. Artinya yang angkatan 2007 share di grupnya, yang angkatan 2008 share di grup. 2007. Ini 2007 cuma Adlian sendiri ini. Iyo, bagaimana Kak Mirza tidak share di grup? Tidak ada grup, cuma satu grup. Tidak ada grup. Tidak ada. Rizky memang itu sudah Rizky, sudah ada Rizky. Jaringannya ini. Ada dosen dari lu. Coba share di grupnya kalian ya. Yang ilmu tanah share, kita reuni kan. Jadi begitu, mumpung reuninya harus keren sedikit dong, ada diskusi begitu mumpungnya. Ini Pak Rizky sudah hadir ini. Silakan Pak. Lanjut. Oke. Datanya ke orang ini. Sudah terlihat suara. Panganake datang. Ya. Aris ini jaringannya bermasalah. Bermasalah kayaknya Rizky. Apa, Mak? Masalah jaringan. Kita sambil diskusi aja ya. Langsung mengalir begitu. Jadi di luar formalnya begitu. Karena Pasang di poin dulu. karena sama Rizky kan jaringannya bermasalah. Ada minuman sih. Tapi tetap kita akomodir begitu. Masa minuman. Ini tidak. Silakan memperkenalkan diri yang Sudah baru. ada Rizky. Ya, Rizky. Nah, Sudah ada itu ayam hutannya sudah kembali kayaknya ini. kita fokus ke Herja saja ya. Silakan ada yang bertanya atau berbagi informasi begitu ke berbagi ilmu ya dan pengalaman. Saya kira Herja barangkali bisa ditampilkan materinya. Oh sudah ada, Rizky sudah datang. Diperlihatkan kalau sambil menunggu Ibu. Oh ini ada Rizky. Ini materinya udah tampil ini. Please move this. Oke, sambil menunggu ini silakan Adlian barangkali berbagi ilmu barangkali ya. Adlian ini kan sebagai peminat Tende lagi. agroponik kalau tidak salah. Saya kan pernah diajak oleh Adlian ini waktu di Tadulako dulu, tiba-tiba ketemu kita. Diajak untuk membangun bisnis hidroponik begitu. Lanjut nih dulu ini materinya toh. Saya kan cuman
menghadiri undangan ini. Jadi kalau di pertanian itu kan mungkin sekedar diskusi. Ada namanya integrated farming system atau apa? Ya. Kalau, ada ini Pak Wadek Kunis Mulu. Barangkali silakan memperkenalkan diri. Iya. Saya ada Pak Wadek ya. Silakan memperkenalkan diri. Pak Wadek. Ada beberapa orang memang yang baru masuk. Mohon barangkali memperkenalkan diri ya. Kita juga kan tidak semua saling kenal ya. Mungkin cuma hanya sekedar tahu nama wajah. Nama ini tidak terlalu kenal. Kecuali teman sering baku bawa, baku gara pasti baku kenal gitu. Kalau sama-sama diinjak-injak kan oleh senior kan masih ingat itu kan. Apalagi Katian kan dia modelnya dua ini. Di satu sisi dia keras kan, di satu sisi dia juga lembut kan. Jangan begitu Iyo, kawan. apa dia ada pacarnya kemarin? Mai tua di belakang itu dengar-dengar. Yang lalu biarlah berlalu. Adik-adik. Maaf Kanda Gani, maaf Kanda. Masih ingat ilmu tanah Kanda. Ternyata Ini kakak Mizar. luar biasa kakak senior ini. Siapa kenal kakak Mirza ini kan waktu pertanian lalu bapak revolusi di pertanian. Iya. Habis Mika ini pematerinya. Cicak pes buaya. Cicak pes buaya. Ya coba ya. Diskusi itu. Luar biasa. Ini mana pematerinya? Saya cari dulu. Masih ada kan? Masih ada. Sudah ada ini pemateri ini. Barangkali bisa Gimana? dia Pemateri? Lanjut. Itu ayam tadi saya tertarik itu ayam itu. Iya, Halo, ayam Ibu. ini tertarik. Kayak Ibu Adlian ini. Halo. Kayak saya kenal. Kok kenal? Sepertinya. Sepertinya. Makin Saya cantik tidak dia. salah. Makin putih lagi. Padahal dulu pakai rebus sih. Tidak juga ke rebus lah. Coba. Jangan terlalu jujur. Aduh. Itu lagi menyakitkan sekali. Kalau dulu Menyakitkan. kan belum tahu badan dan tuh kan. Jadi ya wajar saja. Ya. Aduh, dibully lagi. Kalau sekarang kan tak cuci mataku hari ini satu-satunya yang cantik ini. Iya, bagaimana salah, kok bisa tidak sendiri halal cewek lu. nih? Mirza, perlu begitu Mirza. Urus cicak buaya. Oh, gitu. Dia masuk ke bari Iya, itu cicak iya, pes iya. buaya. Cicak versus buaya ya. Itu cicak buaya itu. Oh, iya. Astaga. Tapi ini Ibu Adlian memang tambah berubah memang. Dari baru ketemu langsung berubah yang saya lihat ini. Biasa pernah saya kenal, pernah ketemu lalu di Patende terus. Semakin Bapak patende tuh semakin cepat juga saya dapat jodoh. Amin. Amin. Untung saya sudah Ada halal jodoh kayak ini. Untung saya sudah ada APD, alat pelindung diri. Yaitu saya sudah tahu. Kacau ini om-om ini semua ya. Oh, kau Aco, kata-kata kau. Wandi, jangan kata-kata Wandi. Ini, Bapak kasih lihat tadi. Ayo diskusi itu. Kandang. Ayo, ayam. Ayo, mana Pak Herja? Ini Ariski ini sudah terhubung tadi. Sambung ulang pembahasan mungkin. Terus ini Kak. Oke, lanjut. Ya. Ayo lanjut Pak Herja. Atau langsung Sampai di tadi itu perkara tentang kotoran yang berbau. Iya, oke. Saya kira ini ada Muhammad Aslam ini, ada Kebetulan saya butuh informasi. Al Ustadz Al Mukarram ya. Ada Saya kira teman-teman juga masih ingat kan ada Al Ustadz Al Mukarram,
Muhammad nama dia sudah ganti nama. Namanya Nyogo Arminto. Oh, jadi kemarin anak orang masuk ke kamar anak. Kita Ayo sudah, kandang-kandang ayam. Kandang-kandang ayam. Oke, lanjut. Oke. Ya. Lanjut Saya lanjut ini. Iya, silakan. Ya, mohon maaf nih senior. Tadi kan masalah. Ya. Kemudian kandang itu bisa digunakan dia pada konstruksi yang dia bisa dibuat dalam posisi bersusun gitu. Jadi sehingga dia bisa minim lahan yang digunakan. Jadi misalnya kalau dia cuma satu susun kita pakai satu baris begitu, kita pakai hanya bisa menampung sekitar 100 ekor, maka ketika kita buat bersusun misalnya 3 susun ke atas, maka dia bisa menampung 300 ekor dalam 1 meter kali berapa ke panjangnya ke sana begitu. Ini sangat berpotensi untuk bisa Kedengaran suaranya kah? Ini Hilang suaranya. Di mute itu anunya. Di mute Dia itu. operator salah pencet ini operatornya ini. Operator. Mirsa, tolong diaktifkan suaranya itu. Oke, mohon maaf. ya lanjut bisa? Mau lagi. Tes. Halo? Oke, sudah. Oke. Saul di mana tadi? Saul di mana? Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Sehingga kandang yang digunakan bisa seminimalisi lahan yang digunakan untuk pembuatan kandang itu. Jadi kandang bisa dibuat bersusun minimal ke atas. Jadi sehingga dari luas daya tampung maksimalnya hanya 100 ekor. Ketika kita buat dia 3 kali bersusun ke atas, maka dia bisa menampung 300 ekor. Itu kandang ketika dia berusaha untuk meminimalisir kandang yang digunakan, apa lahan yang digunakan, gitu. Kemudian kita bisa menggunakan juga metode untuk lahan yang sangat besar. Minimal kalau untuk 100 ekor dia bisa sekitar 5 kali 6 bisa untuk 100 ekor. Kalau untuk lahan, untuk kandang postal, gitu. Tapi kalau lebih bagus dia kandangnya dalam bentuk panggung, tapi kandang baterai dalam bentuk bersusun gitu. Sehingga bisa meminimalisir lahan yang digunakan. Dan ini sudah saya terapkan di wilayah binaan saya ketika saya menjadi pendamping kelurahan inovasi di Desa Pengau. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kalau untuk materinya sudah ada saya kirim lewat chat itu. Jadi silakan dibaca-baca saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Rizky Lambo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada sesi diskusi. Masing-masing peserta untuk bertanya kepada dua narasumber yang ada di hadapan kita, yaitu Pak Herjayanto dan Rizky Lambo. Ya, dipersilakan. Langsung saja ya. Sudah bisa masuk ke tanya jawab kira-kira ini? Sudah, silakan. Bapak moderator? Iya, silakan Pak. Langsung saja. Sesi Oke. pertama 3 orang ya. Bertanya dulu. Langsung ke Saya masuk dulu satu. Christian dulu ya. Oke. Kemudian akar hidroponik. Ketiga siapa ya? Adlian ya? Mohon maaf itu namanya Gali sekarang, bukan Christian lagi, Gali. Oh begitu. Iya, ini sudah saya tulis di depan itu. Iya, sudah tulis. saya juga baca itu Gali Rifai. Oh, Gali Rifai. Sudah saya tulis.
Oh, mohon maaf. Saya terima kasih. Saya Pak Ustadz. tidak mau potong, tapi moderator ya silakan. Mohon maaf. Saya tidak perhatikan itu Ya. Silakan Pak Gali. Saya Oke. Saya mau bertanya dulu untuk materi yang tadi. Saya tertarik memang dengan pembahasan materi ini karena kebetulan materinya bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari saya. Nah, yang saya tertarik di materi tadi disampaikan masalah kotoran ayam yang menjadi menjadi bumerang buat tetangga lah. Nah, cara menghilangkannya tadi itu kayaknya belum sempat dijelaskan ke kita itu. Bagaimana? Apakah menggunakan zat kimia kah atau mau pakai yang alaminya kah? Saya rasa mungkin teman-teman peternakan lebih paham itu. Minta bantu karena saya butuh solusi untuk itu. Ada kandang di samping rumah. Bau itu luar biasa. Konsentratnya yang bau. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Oke, penanya kedua, siapa? Pak Atar ya. Pak Atar Hidroponik Morowali. Ya, silakan Pak Atar. Dia kasih hilang suaranya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Jadi untuk kanda-kanda ini sudah dari angkatan berapa saya kurang tahu ya. Jadi nama saya Miswanto, angkatan 2008. Ya, asal saya dari Morowali. Ya. Oke, jadi di sini memang tadi saya lihat materinya sangat luar biasa, makanya saya gabung juga. Jarang juga, baru pertama kali saya ikut meeting begini, Pak ya. Oke, jadi yang saya mau tanyakan di sini masalah, memang dua-dua materi cukup bagus ya, tapi yang tadi untuk Pak Muhammad Herjayanto ya, itu dulu kayaknya satu angkatan kita Pak ya. Jadi saya mau tanya masalah yang budidaya ikan dalam ember itu kan paling enggak bisa kita laksanakan dalam lingkungan keluarga, karena skalanya kecil dan mungkin modalnya juga kecil ya. Jadi gimana sih caranya, terus ikan apa kira-kira yang bagus untuk kita budidayakan di dalam ember itu, Pak? Dan saya kan pertanian hama penyakit, nggak tahu masalah ikan ini. Makanan ikan itu apa semua sih sebenarnya, supaya agak hemat ya. Oke, itu aja mungkin Pak Operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertanyaan Waalaikumsalam. Yang manis-manis ya. Ya, silakan Bu Adlian Ede. Nanti setelah itu. Ya Allah. Ini nih pemaksaan bertanya nih, belum siap, sudah disuruh. Silakan. Lanjut Pak dulu, siapa yang mau? Siapa yang ketiga? Saya langsung saja ya. Karena belum ada, silakan barangkali. Bu Adli. Sambil jawab dulu, sambil jawab. Jago itu. Sambil jawab dulu. Atau begini, dijawab ya, langsung jawab saja barangkali. Ada yang ke Ariski, mungkin Ariski dulu ya, kemudian Pak Herjayanto. Silakan Pak Ustadz Ariski. Masya Allah, terima kasih Pak Salam Bupati. Ya, sebenarnya masalah itu masalah yang biasa umum dihadapi oleh peternak di lapangan. Tapi ada teknik yang digunakan. Kami biasa menggunakan E4. E4 itu yang digunakan. E4, oke. Aktivator. Ya. Tapi terus EV4 yang untuk peternakan, botolnya warna coklat. Yang kita biasa pakai untuk bokasi. Coba. Kalau untuk bokasi warna kuning, Kak. Kuning itu. Oh, ada ini yang coklat. kuning. Yang coklat. Memang anak pertanian tidak lari dari M4. Ampun saya. Terus ada yang warna coklat memang, Kak. Yang warna coklat. Itu bisa disemprotkan ke kandang di bagian yang kotor yang di bawah kotorannya itu, supaya tidak berbau, sehingga itu membantu untuk proses penguraian lebih cepat. Dekomposisi. Sehingga tidak berbau lagi gitu. Kemudian dia bisa diberikan pada ternak juga, kasih minum ke ternak, sehingga itu bisa menambah, selain bisa menambah, tapi jangan dalam jumlah yang banyak, sedikit saja, berapa sloki per liter itu bisa dicampur gitu.
Jadi itu bisa digunakan. EM4 ya, warna coklat. Yang untuk ternak saya tanya, Itu peternakan ya? yang untuk peternakan bisa digunakan. Selain dari bisa disemprotkan ke kandang untuk mempercepat pengurahan itu juga bisa dibikin untuk ternak juga. Begitu. Oke. Sip, baru saya tahu kalau EM4 ada 2 macam. Terima kasih. Bukan 2 macam, ada 4 macam. Apa ada? 4 macam. Oh, EM4. Oh. EM4 itu ada 4 lagi. macam. Ada yang botol hijau, Ya. ada kuning, Ada coklat, merah kayaknya satu. Ada yang merah juga ya, ada juga. Begitu. Luar biasa. Ya. Iya, karena Ada EM4 yang coklat lagi, itu kan, pernah saya bukan coba. M4 lagi, M21. Oh, M21 Boleh lanjut. lagi. Nah, itu kan? Ya. 21 Sebelum saya izinkan pakai lagi. Sebelum saya Oh, tanya sama orang pabrik, orang anu ini. Sebelum saya Iqbal ahli Kak Iqbal. saya ada yang saya mau sampaikan. Ini Zoom sudah Ada dagang gitu. waktu sudah 32 menit, artinya 6 menit lagi kegiatan kita berlangsung. Cepat betul. Mati lagi. Jadi kalau mati join lagi dengan Join lagi. dan Untung tidak bayar. Kak Mirza, itu katanya adik saya ada pengaturan khusus kayak itu untuk berapa menit, 1 jam. Coba dicari-cari dulu nanti. sudah berlaku lagi tuh. Sekarang ini zaman normal. Jadi ini kan produk bisnis. Jadi itu hanya berlaku pada masa pandemi itu. Bisa diatur-atur. Saya pernah lakukan itu juga. Berhasil pada masa pandemi. Karena Kembali ke topik dulu. Boleh nyambung sama itu pertanyaannya Kak Tian? Oh iya, silakan. Hai, mencari Karena ayam mumpung juga masih dia. setopik. Hmm. Jadi begini, bapakku kan di kampung lagi usaha ayam itu, buka kandang ayam. Nah, supaya kotoran ayam itu bisa bermanfaat lagi dan terurai sendiri, tadi kan pakai EM4. Apakah bisa di kandangnya itu untuk meminimalisir baunya, tainya, kotorannya tadi? Di dalam kandang itu apakah bisa dihamburkan sekam padi begitu, terus nanti sekam padinya itu akan bercampur dengan kotoran ayamnya. Nah, nanti proses penguraiannya seperti apa mungkin bisa dijelaskan nggak? Soalnya bapakku sekarang pakai itu dan saya juga kurang paham. Kalau misalkan pembuatan kompos yang mungkin kita paham, tapi untuk kekotoran di kandangnya itu sendiri prosesnya seperti apa gitu. Kayaknya itu sekam panas. Kayaknya kan? penggunaan padi itu, sekam padi itu enggak bagus, enggak efektif untuk ternak. Karena akan menjadi jamur. Ya. Dan saya juga sempat berpikirnya, memperlambat pertumbuhan ayam. Nah, saya juga sempat berpikirnya seperti itu. Cuman bapakku itu dikasih tahu kan sama penyuluh peternakan kan di kampung. Jadi seperti itu. Makanya saya mau memperjelas karena tadi bahas kandang-kandang. Kalau diusulkan hal seperti itu, bagusnya ditanyakan ke bapaknya kita. Bapaknya mau menuju ke ternak atau menuju ke pupuk? Nah, itu kan dia disarankan supaya katanya salah satunya tadi itu meminimalisir bau kotoran ayamnya. Kotoran. Nah, setelah nanti kan ayamnya bercampur itu kotoran ayamnya dengan sekamnya, kemudian diambil terus diurai nanti. Nah, dikasih taunya sih seperti itu, tapi selanjutnya saya juga kurang paham. Kalau penggunaan sekam itu saya pernah coba pertama memperlambat pertumbuhan ayam karena dia berulat di situ, menimbulkan jamur dan kemudian menyebabkan penyakit terhadap ayam, dan kemudian memang baunya tidak keluar, tapi begitu dikorek itu sekam padinya itu justru malah makin bau.
Wah, ilmu baru ini. Oke. Bukan ilmu baru, ilmu Peternak tanah. ayam Bangkok itu. Oh, ilmu tanah. Kayak ilmu baru, ilmu tanah ya. Saya tidak rugi bergabung ini malam deh. Silakan Pak Rizky. Justru saya mau bertanya itu tentang penggunaan EM4 itu. Katanya untuk meminimalisir bau. Nah, tapi saya gunakan itu justru tidak ada perubahan. Apakah salah penggunaannya atau cara-caranya Atau bagaimana? salah warna? Coba warnanya sudah coklat. Coklat ya? Oke. Saya tahu juga kalau pakai Tainya pun coklat. Kalau yang saya tahu juga kalau mau bikin dough supaya mikroorganismenya itu besar tetap Gula. Hidupkan pakai gula. Nah, saya tuh. Kita kembali ke topik dulu. Ini untuk meminimalisir bau, bukan untuk membuat bokasi. Iya. Kalau penggunaannya sudah, kita gunakan dulu menghidupkan E4 bakterinya itu kita hidupkan dengan gula. Bahkan saya pakai susu itu dengan roti tawar. Bapak tidak ajak saya kopi kalau begitu. Ambiar. Jangan dia pakai buat kita nanti ini. Saya tidak menghidangkan kopi ya. Lanjut. Lanjut. Bagaimana itu dokter ternakan? Bagaimana kira-kira? Ya, sebenarnya itu mungkin dosisnya mungkin yang tidak betul tepat. Yang biasa kita gunakan diusahakan karena ada di situ petunjuknya berapa liter untuk slot itu begitu. Sehingga justru saya rasa lebih efektif dengan air cuka. Lalat tidak ada, baunya pun agak kurang. tapi kalau efek dari segi harga gimana? Efisiensinya Dengan seperti cara apa? penyemprotan. Jadi setiap hari kita lakukan penyemprotan terhadap kotoran itu, lalatnya tidak ada, baunya pun berkurang. Ya, karena kalau untuk penggunaan M4 dicampur di minuman dengan di makanan itu saya sudah coba. Apa efeknya, Kak? Efeknya gimana? Efeknya kurang efektif menurut saya. Masih bau ya? Masih bau. Masih bau. Karena yang ribut ini bukan tetangga saya, tapi istri saya yang ribut. Memang parah. Itu mah memang harus diselesaikan itu. Aduh, kalau itu sudah bermasalah. Lebih parah dari tetangga itu ngamuk. Tapi begini, coba saya mau tanya, apakah pengaruh pakan dengan bau? Maksudnya kalau ayam dikasih makan jagung, pengaruhnya dengan ayam dikasih konsentrat, apakah baunya lebih mana itu? Lebih bagaimana yang punya pengalaman beternak ini? Baunya berkurang, cuma pertumbuhan ayam jadi lambat. Kalau pakai jagung, misalkan? Jagung. Kalau pakai konsentrat dia lebih cepat penggemukan. Nah, gizinya kan lebih banyak toh? Iya, betul. Antara cuka dan M4 ya.